Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah khair ayuhat talabah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, di sore hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan kajian tematik sambil ngabuburit ya, alhamdulillah. Ngabuburit yang berfaedah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan teman-teman semua, akhi ukhti dalam keadaan sehat pula, dalam keadaan yang penuh semangat ya. Dan mudah-mudahan Allah selalu senantiasa menjaga kita dan menuntun kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dan kita mendapat syafaat nanti di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayyuhal ikhwah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi mengingat ya, baligu ani walau ayah ya, menyampaikan pepatah atau nasihat meskipun hanya satu ayat gitu kepada teman-teman sambil merefleksikannya kepada diri saya pribadi gitu ya. Sore hari ini insya Allah tema yang akan kita bahas terkait menggapai maghfirah dan rahmat di bulan Ramadan ya. Sudah terlihat di ini? Ada. Ada, alhamdulillah ya. Baik. Pertama yang patut kita syukuri, Allah memberikan nikmat untuk mempertemukan kita kembali ya di bulan suci Ramadan ini. Saya mungkin di usia yang mau kepala 3 gitu ya, Allah berikan kesempatan lagi untuk bisa melaksanakan ibadah yang ini menjadi asyadul syahr gitu ya, di bulan yang sangat berkah gitu ya. Nah, maka ini patut kita syukuri bersama. Kemudian juga teman-teman yang yang masih banyak kesempatan gitu ya. Mudah-mudahan bisa memaksimalkan kesempatan yang diberikan pada bulan Ramadan kali ini ya. Nah, mudah-mudahan ada 2 hal yang ingin kita diskusikan dan kita bahas. Yang pertama yaitu maghfirah dan rahmat ya. Pertama ada pertanyaan ini ya untuk antum semua. Bakal apa yang sudah antum siapkan untuk bulan Ramadan kali ini? Silahkan, ada yang mau jawab. Ketika dihadapkan gitu ya, mau bulan Ramadan, runtutannya dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban, mungkin kita sudah mempersiapkan apa yang kita targetkan di bulan suci Ramadan. Barangkali ada yang mau mewakili, yang sudah punya target atau sudah bekal, ini saya mau begini untuk Ramadan sekarang. Ada? Ayi Gibran, sudah berbekal apa untuk Ramadan kali ini, Ayi Gibran? Ada? Bekal apa yang Ayi Gibran siapkan untuk Ramadan kali ini? Ada tadi. Apa? Ada nggak? Ada. Ada, coba. Bisa sebutkan salah satunya? Khatam Quran. Berapa kali? Kurang tahu. Harus ada target. Kalau begitu berarti kan belum ada targetnya. Ya udah, Jacob nih yang dekat nih. Jacob.
Bekal apa yang sudah disiapkan nih Jacob? Bekal fisik, bekal harta, bekal apa yang sudah disiapkan ini untuk Ramadan kali ini? Jacob? Iya, Dad. Oh, ini banyakan ya? Halo. Ya, halo. Iya, iya, Dad. Jacob beda Ya server. udah, kita lanjut ya. Oh, iya, kok beda server. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, tadi kan Gibran sudah punya target ya. Cuman mungkin targetnya belum spesifik, menargetkan khotam saja, tapi tidak tahu berapa kali khotaman yang mau dikhotamkan gitu ya di Ramadan kali ini. Ya. Saya pribadi sama tadi ingin khotam 3 kali khotaman baca Al-Qur'an gitu ya. Seperti pertama jadi minimal 1 hari 3 juz gitu ya. Jadi bisa khotam di 10 hari itu 30 juz itu selesai. Jadi target selama 30 hari ke depan itu bisa kita khotam 3 tamatan gitu ya. Begitu juga dengan amalia-amalia lainnya. Targetnya contohnya saya ingin bersedekah, membagi takjil setiap hari Jumat, sebenarnya kan itu target. Nah, teman-teman juga silahkan bisa menargetkan apa saja yang bisa dilaksanakan amalan-amalan untuk tadi menambah tabungan untuk menggapai maghfirah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama yang ingin saya bahas ini terkait maghfirah ya. Dan juga salah satunya itkun minanar kalau tidak salah. Ada memang hadis populer dan sering sekali ini dijadikan sandaran atau jadi sangat populer disampaikan oleh para penceramah ketika bulan Ramadan. Barangkali ada yang tahu bunyi hadisnya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, ini hadisnya ya. Nah, hadisnya itu bunyinya kurang lebih begini nih. Hadis dari Ibnu Huzaimah nih tentang pembagian waktu dan fadilahnya gitu ya. Wa huwa syahru awaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkun minan nar. Ramadan adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah atau ampunan dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Namun gitu ya, setelah ditelaah kembali, hadis ini ternyata hadisnya hadis dhaif gitu ya. Hadis dhaif gitu. Bertentangan sekali dengan hadis-hadis yang ini, dengan hadis yang man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi gitu ya. Bahwa tidak ada pemisah waktu gitu ya, bahwa 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua itu ampunan, dan 10 hari ketiga itu terbebas dari api neraka. Kenapa demikian? Karena barang siapa yang berbuat bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, maka dikuatkan juga gitu ya si hadis ini dengan ada hadis yang diriwayatkan Tirmidzi ini ya, disahihkan oleh Al-Banani yang idakan awalhu lailatin min syahri Ramadan sufidat syaiton wa maradatul jin wa guliqat abwabun nar falam yuftah min babun wa futihat abwabul jannah falam yuglaq min habab wa yunadi munadi ya bagyal khair akbil wa ya bagya syarri aksir walillahi utaqau minan nari wa dzalika kullu lailatin. Pada awal malam bulan Ramadan setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu, pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pintu pun yang dibuka, pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Kemudian Allah menyeru, wahai penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin. Wahai penggemar keburukan, tahanlah diri. Dan Allah pun memberikan pembebasan dari neraka bagi hambanya. Dan itu terjadi setiap malam. Nah, jadi bertetangga ataupun ibadah-ibadah yang biasa kita laksanakan gitu ya. Yang biasa melaksanakan qiyamul lail, tahajud gitu ya. Itu yang di bulan Rajab dan Sa'ban. Nah, ini menjadi idad ruhil iman gitu ya. Jadi mempersiapkan diri kita supaya ini siap secara bukan dohir fisik saja, tetapi juga bahwa kita mempersiapkan keimanan kita secara mental begitu ya, secara mental kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu idad jasad gitu ya, idad jasad. Tentu ini ya, ketika fisik ya, jasad itu fisik ya. Ketika fisik kita itu kuat, maka kita akan gitu ya melakukan seluruh aktivitas yang
bisa kita laksanakan selama ibadah Ramadan, bulan puasa gitu ya. Persiapan fisik ini perlu dilakukan agar begitu masuk Ramadan kondisi kita dalam keadaan fit. Karena jika fisik kita lemah, kemuliaan, fadilah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan pun tidak bisa kita raih gitu ya. Oleh karena itu kita perlu mengadakan persiapan warming up gitu ya, pemanasan dengan melakukan mungkin puasa-puasa sunnah tadi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul juga gitu ya. Dengan memperbanyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban gitu ya. Jadi manakala fisik kita sehat, kemudian persiapan latihan persiapan lainnya sudah disiapkan, saya yakin bahwa kita akan siap dengan seluruh aktivitas yang memang dikonsentrasikan terhadap ibadah amaliyah yang sunnah gitu ya, dari mulai gitu ya. Kemudian juga tadarus, kemudian juga mengikuti kajian dan lain sebagainya, itu akan sangat maksimal dan optimal. Kemudian yang keempat yaitu i'dad maliyah. Apa itu mal? Mal itu harta gitu ya, yakni persiapan harta, bukan berarti untuk baju beduk ya, bukan. Untuk persiapan buka, beli takjil bukan, atau persiapan untuk hal-hal beli petasan atau beli paket di bulan Ramadan gitu. Hektar atau apa, bukan. Nah, bukan demikian, tapi ya i'dad maliyah ini disiapkan supaya kita bisa banyak berkah gitu ya. Kita bisa berbagi takjil dengan sesama gitu ya, dengan yang membutuhkan ya. Atau juga menyiapkan kita untuk persiapan lain gitu yang dibutuhkan selama puasa gitu ya, dari sisi amal gitu ya, dari sisi amal. Mungkin kalau zakat kita kan belum antum kan belum diwajibkan untuk zakat, tapi masih ditanggung oleh orang tua. Tapi sedekah yang lainnya yang bisa antum siapkan, nah ini juga dipuk supaya kita mendapat pahala yang lipat gandakan gitu. Kemudian selanjutnya ini i'dadul wal ilmi gitu ya. Al fikr wal ilmi berarti dari dua kata penggalan ini ada fikir dan ilmu gitu ya, bahwa kita harus menyiapkan keilmuan atau pemahaman kita atau pengetahuan kita supaya amalan-amalan atau ibadah-ibadah kita ini betul sesuai tuntunan, sesuai syariat gitu ya. Manakala dimaksudkan agar ibadah Ramadan itu bisa lebih optimal, diperlukan bekal atau wawasan dan tasyawur atau persepsi gitu ya, benar tentang Ramadan. Caranya dengan banyak membaca, banyak bertanya kepada para ustadz atau ustadzah, ataupun juga mengikuti kajian. Maka ini menjadi empat persiapan. Halo. Mute sudah? Bisa di-mute nggak? Kita lanjut ya. Nah, jadi keempat persiapan ini kita masih bisa siapkan gitu ya. Yang poin pentingnya pertama di i'dad jasad, i'dad mal, kemudian fikri wal ilmi. Karena ruh ini sudah jauh-jauh hari kita harus siapkan gitu ya. Mumpung kita baru masuk di fase pertama, di minggu pertama ini masih ada 3 minggu yang akan datang, nah, maka seyogianya kita bisa mempersiapkan, mengencangkan ikat pinggang kita gitu ya, untuk bisa memaksimalkan amaliyah-amaliyah kita selama melaksanakan rangkaian amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya persiapan sosial gitu ya, persiapan sosial. Apa yang harus kita siapkan? Pertama, teman. Karena antum yakin ketika pulang ke rumah, karena sekarang posisinya memang qadarullah ya, kita puasa dari awal gitu ya, yang biasanya dilaksanakan di pesantren gitu ya. Nah, teman perlu juga diperhatikan oleh gitu ya. Manakala teman itu pengaruhnya tidak baik terhadap kita, menjadi melalaikan hal-hal yang biasa kita lakukan gitu ya, melalaikan atau malah mengajak tidak baik, maka kita pun ini mesti bisa memilah dan memilih mana yang memang bisa kita jadikan teman untuk bermusahabah gitu ya selama melaksanakan ibadah sholat.
Kemudian selain itu juga lingkungan. Demikian juga dengan lingkungan. Kalau di pesantren otomatis karena memang lingkungannya sudah tersistem demikian gitu ya, dengan aturan, dengan program-program, otomatis tidak mesti kita bersusah payah mencari lingkungan yang kondusif yang bisa kita siapkan gitu ya. Tapi di rumah otomatis kita harus bisa satu menyesuaikan lingkungan gitu ya, lingkungan antum gitu ya, di rumah seperti apa gitu ya, apa kegiatannya kondusif untuk melaksanakan ibadah dari mulai kajian-kajian dan sebagainya gitu ya. Jadi ini pun harus diperhatikan. Nah, kemudian selanjutnya sarana gitu ya. Sarana apa sarananya? Mungkin satu masjid, musola atau madrasah dan sebagainya. Nah, saya sebetulnya menganjurkan untuk teman-teman kelas 10 atau kelas 9 gitu ya, untuk memakmurkan gitu ya, memakmurkan masjid, menyiapkan sarana untuk untuk peribadatan atau untuk melaksanakan kajian-kajian gitu ya. Karena dengan demikian gitu ya, dengan demikian kita secara otomatis gitu ya akan terbawa suasananya dengan itu gitu ya. Mungkin kalau yang kelas 7, kelas 8 masih mengikut gitu ya, masih mengikuti kegiatan-kegiatan. Namun untuk yang kelas 9 dan kelas 10 antum upayakan ya sebisa mungkin antum bisa memakmurkan masjid, atau kalau antum sudah siap untuk mengisi kutu ceramah sore atau bahkan mungkin mengadakan kegiatan rojaah atau mengadakan kegiatan tasbih. Nah, itu kan luar biasa sekali. Nah, sarana ini antum bisa siapkan, bisa berkoordinasi mungkin dengan orang tua, kemudian dengan DKM setempat gitu yang ngobrol supaya bisa membuat orang nyaman beribadah, orang nyaman untuk pergi ke masjid, melaksanakan ibadah di masjid. Kemudian selanjutnya kegiatan. Nah, kegiatan juga sama. Ini harus disiapkan dengan dengan maksimal. Kita siapkan minggu pertama ini karena memang pekan yang dimana kita semua sedang adjusting the situation gitu ya. Kita menyesuaikan pola makan, kemudian kondisi fisik, kemudian juga perut pencernaan kita itu semua sedang disesuaikan gitu ya. Nah, kemudian harus ada antum menyiapkan mengagendakan gitu ya rangkaian yang akan antum siapkan di pekan kedua, ketiga dan pekan terakhir gitu ya. Nah, rangkaian itu gitu ya, simpelnya di 10 terakhir Ramadan itu kita bisa melaksanakan itikaf gitu ya. Nah, persiapan menuju sebelum itikaf itu juga harus disiapkan gitu ya. Menyiapkan mengikuti majlis di mana ada di sana akan kursus, kemudian juga kajian-kajian, nah itu mungkin kajiannya tematik, apapun itu, silahkan diikuti. Jadi kegiatan ini sangat penting sekali untuk siapkan, gitu ya, supaya ketika kegiatan kita antum manfaatkan kesempatan itu dengan mengisi kegiatan dari mulai antum sahur sampai berbuka lagi itu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, nah kiat-kiat menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tadi itu kan kiat-kiat menggapai maghfirah Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana sekarang kita kiat-kiat kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dalam beribadah selalu menyempurnakannya gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa bahwa kita itu dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana anta abudullaha ka'annaka tarahu fa illam yara fa illam takun tarahu kan gitu ya. Di dalam hadis disebutkan begitu. Jadi beribadah itu kita melihat Allah gitu ya, Allah sedang mengawasi kita gitu. Kalau demikian bahwa kita ingat ada yang memperhatikan kita gitu ya. Jadi jangan sekali memang puasa ini memang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain gitu ya, tidak seperti puasa gitu ya, karena tidak seperti sholat, mohon maaf, tidak seperti sholat gitu ya. Jadi kalau sholat gitu ya terlihat mulai gerakan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau saum ini tidak diketahui ya, ini langsung hubungannya dengan Allah gitu ya. Jadi Allah yang tahu bagaimana isi dan kualitas saum kita.
Maka kita gitu ya, kita maksimalkan, kita menyempurnakan gitu ya, kita menyempurnakan ibadah kepada Allah kita itu bahwa kita betul-betul sedang diawasi 24 jam gitu ya. Jangan sesekali kita lihat celah bahwa tidak ada yang melihat, tidak ada ibu, tidak ada bapak, tidak ada kakak gitu ya. Bahwa ini ada celah untuk berbuat. Berbuat maksiatnya apa? Banyak berbuat maksiatnya gitu ya. Berbuat maksiatnya apa? Maksiat mata gitu ya, maksiat pendengaran, maksiat tangan, maksiat kaki dan lain sebagainya, banyak sekali gitu ya. Maka kita seyogianya bisa mawas diri gitu ya, mawas diri tanpa harus diawasi oleh makhluk gitu ya, oleh makhluk, tapi yakinkan bahwa kita itu sedang diawasi gitu 24 jam. Nah, kemudian selanjutnya bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini akan disebutkan dalam hadis ya, itaqilah itu makunta wattabi syai'al hasana tamhuha wa khaliqun nas bihulukin hasanin begitu ya. Jadi bertakwalah kita kepada Allah gitu ya, dan ikutilah perbuatan-perbuatan tercela itu dengan perbuatan kebaikan ya, yang baik-baik gitu ya. Sehingga nanti yang tercela itu akan dengan sendirinya hilang. Sedangkan kita itu diciptakan sebaik-baik ciptaannya akan begitu dengan baik gitu ya. Maka takwa ini yang memang selalu menjadi modal akhir kita gitu ya. Ketika kita beribadah, takwa akan menjadi bekal akhir kita gitu ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya nih, kasih sayang kepada makhluk, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan gitu ya. Nah, karena kita ini ingin menggapai rahmat, maka ya kita harus menyayangi, mengasihi gitu ya, sesama makhluk, baik itu sama manusia, hewan dan tumbuhan dan lain sebagainya gitu ya. Sampai kita jahil atau apa ya, dengan teman ataupun dengan yang lainnya gitu. Nah, kemudian beriman, berjihad di jalan Allah gitu ya. Nah, kalau biasanya ini teman-teman santri kelas 8, 9, mungkin 10 gitu ya. Antum hijrah puasanya 2 minggu di pesantren biasanya. Sekarang mungkin hijrahnya ke masjid nanti ke tempat i'tikaf gitu ya. Nah, jadi dengan demikian pun itu juga bisa jadi salah satu wasilah untuk kita menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, apalagi kalau sudah diniatkan nanti 10 hari terakhir kita akan mengagendakan, menyiapkan diri untuk beriktikaf meskipun nanti tidak full begitu ya. Kita bisa mungkin supaya i'tikaf gitu ya. Paling tidak 8 atau 9 hari begitu ya kalau mungkin gitu ya. Jadi menyempatkan gitu ya, berdiam di masjid selesai munfarid ibadahnya, kegiatannya gitu ya, dari mulai sederhana sebetulnya ya, sederhana hanya tilawah, kalau kajian, kemudian salat sunat gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian selanjutnya banyak istighfar gitu ya. Nah, ini pun sama gitu ya. Jadi ada beberapa waktu yang memang sangat mustajab gitu ya, untuk mendapat ampunan, pertama ketika waktu ketika waktu sahur gitu ya, ketika waktu sahur. Kemudian menjelang berbuka itu juga di sana sama gitu ya. Dan biasakan gitu ya, kalau saya pribadi biasakan mengamalkan doa setelah taraweh gitu ya, setelah taraweh atau setelah salat itu doanya itu lupa saya doanya apa ya. Oh ya, doanya itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kan gitu ya. Itu doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu dibiasakan didawamkan gitu ya, setelah sholat dibacakan itu gitu ya. Jadi bahwa kita betul-betul meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Nah, selain itu memperbanyak baca Al-Qur'an tentu ya. Tentu saya lihat agenda kepesantrenan ini mengagendakan ada program yang one day half juz kalau tidak salah ya.
one day half juz, kemudian di minggu kedua nanti setelah beres KBM itu diagendakan one day one juz. Itu luar biasa sekali. Syukur-syukur antum bisa lebih dari itu, dari target yang diprogramkan oleh pesantren. Kalau sekarang mungkin half juz, antum sudah habis 1 juz gitu ya. Nanti yang pekan kedua gitu ya, setelah sekolah selesai, antum agendakan 2 juz 1 hari atau bahkan lebih gitu ya. Itu luar biasa sekali gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, perbanyak zikir dan doa. Ya, sudah tadi disampaikan gitu ya, doanya apa gitu ya. Jadi Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian sholatnya laki-laki ya, laki-laki wajib berjamaah ya. Sholatnya dibiasakan berjamaah, apalagi yang dekat ke masjid, yang jauh diusahakan gitu ya. Kalau memang terlampau jauh harus memakai kendaraan ya diusahakan gitu ya, berkat kendaraan. Nah, kemudian memperbanyak silaturahmi gitu ya, serta menjaga hubungan baik juga merupakan sebuah ibadah. Nah, hal-hal demikian ini ya yang dapat menjadi kiat-kiat kita untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi dari salah satu atau dari kedua atau ketiga mana yang paling mungkin antum bisa laksanakan, silahkan dicicil dilaksanakan begitu. Nah, demikian tadi mungkin ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat memaksimalkan ibadah kita yang Allah berikan kesempatan gitu ya kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Terusnya kita bisa mendapat atau menggapai maghfirah gitu ya, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhirnya nanti kita akan dijauhkan dari neraka ya, idkun minan nar. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan kita saling menguatkan, mengingatkan gitu ya, dan bisa memaksimalkan ibadah kita semua sehingga pada akhirnya puasa kita bukan hanya puasa menahan dahaga saja, tapi penuh dengan makna gitu ya. Bahwa kita menabung amal, menabung jariah gitu ya untuk bekal nanti kita. Demikian Ustadzah Jati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.